Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ketika logika dijadikan tolak ukur dalam sebuah redaksi agama, baik dari Al-Qur'an, hadis, dan juga hukum-hukum Islam, maka tersesatlah pemahaman seseorang. Berbeda ketika tolak ukur itu dikaji dengan jalur ilmu yang sahih, maka niscaya akan menjadikan petunjuk baginya. Untuk yang bertuhan kepada logika, skip aja. Karena agama adalah wahyu yang harus diimani, bukan dicerna oleh hawa nafsu. Nah, sahabat umat Islam, ada beberapa hal yang penting yang mesti kita catat dalam memahami agama. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Abu Qatadah Al-Asy'ari hafizahullah ta'ala. Namun sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana nih kabarnya, Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Nah, Ustadz, sedikit info, kita ini lagi di Bumi Ambu. Kalau sebenarnya ini bahasa Sunda ya, Ustadz. Bumi itu rumah ya, Ustadz. Kalau Ambu? Ambu itu ya emak gitu. Emak ya, nenek kalau bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia. Iya, iya. Masya Allah. Nah, Ustadz, mungkin boleh dijelaskan tentang bertuhan terhadap logika ini seperti apa, Ustadz? Tafadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Ya. Dengan kata-kata beragama kepada akal atau bertuhankan akal. Kepada Ya. logika. Logika. Nah, kita akan membahas dari beberapa sisi. Sisi yang pertama tentang kedudukan akal dalam Islam. Akal. Tapi kita tidak perlu terlalu dalam untuk mendefinisikan karena mungkin kadang-kadang mendefinisikan yang udah jelas tetapi memang sulit dicari definisinya itu tidak temu lah. Iya. Akal ya, itu udah paham lah orang dan hakikatnya ya udah tahu, walaupun mungkin kalau definisi ribuan definisi gitu ya, sehingga tidak perlu untuk kita merojikannya di situ. Yang jelas di dalam Islam, akal yang dinamakan al-aqlus shahih, akal yang sehat, itu memang punya kedudukan di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menghitab itu memanggil, menyeru, kemudian mentaklif, mewajibkan kepada kita, itu hubungannya berkaitan dengan akal. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak memanggil dengan beberapa ayat seperti la'alakum taqilun, liqaumi yatafakkarun, liqaumi yafqahun. Maka itu semua kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kedudukan akal di dalam Islam. Ya. Sejauh mana sih kedudukan akal di dalam Islam? Kita harus paham terlebih dahulu. Pertama, akal itu sesuatu yang dijaga di dalam Islam, di dalam kerangka yang dinamakan ad-daruratu khamsah. Jadi ada 5 perkara yang daruri yang harus dijaga. Kan yang harus dijaga itu jiwa, ya, keturunan, harta, salah satunya akal. Akal. Maka berarti Islam itu punya menempatkan akal itu adalah sebagai kedudukan yang sangat agung. Kemudian sisi yang kedua bahwa taklif itu kewajiban. Allah memerintahkan perintah berupa perintah untuk melakukan dan larangan untuk meninggalkan. Sehingga orang itu kalau tidak melakukan apa yang diperintah, tidak meninggalkan apa yang dilarang, maka akan kena azab, kena hukuman gitu ya. Tapi kalau orang yang hilang akal itu diangkat kewajibannya. Sehingga dikatakan dalam hadis rufi al-qalamu an salasin. Diangkat kewajiban itu dari 3 orang. Salah satunya itu anil majnuni hatta yafiqo. Jadi orang yang gila hilang ingatan sehingga dia ingat kembali. Jadi di sini dikatakan bahwa akal adalah makom taklif. Jadi orang bisa mendapatkan kewajiban kalau dia punya akal kan itu. Sisi yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita yang dinamakan dengan tazawwud ilm. Jadi untuk memiliki pembendaharaan ilmu. Jadi agar kita itu ta'allum. Ya. Dan ta'allum baik untuk belajar agama, mempelajari ayat-ayat Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW adalah dengan akal yang Allah berikan kepada kita.
Demikian juga agar kita bisa mengoptimalkan apa yang Allah Ta'ala berikan berupa alam semesta ini. Ya, bagaimana mungkin kita menggunakan alam semesta ini, menggali apa yang ada di bumi, menggunakan apa yang ini, kan itu dengan manusia diberikan akal untuk mengelola alam semesta ini. Maka salah satu fungsi manusia itu diciptakan adalah untuk menjadi khalifah, yaitu li imarati dunia, untuk memakmurkan dunia. Dengan apa? Ya dengan akal ini kan, akal ini. Kemudian Nabi SAW tentunya juga memberikan motivasi agar kita belajar, agar kita menambahkan ilmu, agar kita mencari. Ya, bahkan di dalam ayat Al-Quran, ayat yang pertama dengan kalimat Iqra. Di semua ini adalah berkaitan dengan akal. Kemudian sisi yang lain, dan kita mungkin tidak bisa panjang-panjang kalau seperti ini ya, tapi hanya menggambarkan aja, bahwa di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, itu dalam berkaitan dengan memahami akidah, kemudian memahami tentang hukum, itu juga dihitung berkaitan dengan akal. Seperti umpamanya meyakini adanya pencipta, yaitu Allah. Dengan keyakinan apakah bumi ini jadi sendirinya atau bagaimana? Kan di situ ada logika. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah sesuatu itu jadi sendiri atau menciptakan dirinya sendiri, kan itu? Ya. Maka secara logika nggak mungkin yang tidak ada menciptakan. Ya. Kemudian tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Maka mesti ada dengan adanya penciptakan itu. Itu akli kan? Itu akli itu dalam Al-Quran. Kemudian di dalam ayat Al-Quran disebutkan ada dorbul amsal, yaitu perumpamaan. Ya, seperti umpamanya antara orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang menyekutukan. Maka itu digambarkan bagikan seorang budak yang punya dua majikan itu kan. Yang dua majikan ya. Kalau orang punya dua majikan akan bingung siapa yang harus didahulukan dari perintahnya. Seperti kita juga kalau kita ya menghambakan diri kepada dua Tuhan, itu kan akan berbeda. Tapi Al-Quran menggambarkan tentang dalil wajibnya mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran ini penuh dengan kaidah-kaidah berkaitan dengan dalil akli. Nah, saya berikan satu contoh bahwa Nabi SAW juga mengajak berpikir dengan akal gitu ya. Contohnya, ketika Ummu Salamah itu bertanya, apakah wanita harus mandi apabila dia mimpi? Maka Nabi SAW mengatakan, iya kalau dia melihat air. Kemudian Ummu Salamah tanya lagi, memang katanya wanita keluar air mani. Nabi SAW tidak mengatakan iya atau tidak. Beliau mengatakan famin aina syibuhu. Beliau hanya mengatakan kamu atau engkau tahu nggak ada anak persis ibunya, menunjukkan ya ada gen dalam bentuk mani kan gitu. Sehingga dipahamilah Ummu Salamah bahwa wanita itu keluar air mani. Caranya apa? Caranya dengan pendekatan akal kan gitu. Karena logika membenarkan itu. Kemudian Nabi SAW ketika ada orang yang berkata, Muhammad, sambil suaranya kencang, saya ingin masuk Islam, tapi terus berzina. Nah, ketika Nabi SAW itu akan ya menyampaikan bahwa zina itu haram, itu tidak hanya membacakan ayat tentang haramnya zina, tidak hanya membacakan ayat tentang hukuman berzina ataupun dosa zina, ya. Tapi beliau mengajak berpikir dengan logika sehat. Beliau mengatakan kamu punya ibu, punya saudara perempuan, punya bibi, punya. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ridho kalau ibumu dizinahi orang? Kemudian sampai terakhir orang jauh. Maka Nabi SAW mengatakan demikian juga ya, orang lain itu tidak senang kepadamu. Maka orang itu masuk akal kan? Dia mengatakan dari mulai hari ini aku masuk Islam dan tidak akan pernah berzina lagi. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu dibenarkan tentang bahwa kita beragama dengan berakal. Karena akal itu ditempatkan. Betul. Nah, tapi yang jadi masalah itu menempatkannya. Itu penempatan akal itu. Nah, dalam kaidah Ahlussunnah itu gampang menempatkan akal itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kalau ini gambarkan wahyu, ini akal. Jadi bukan wahyu harus mengikuti akal. Bukan redaksi ayat harus mengikuti akal. Tapi digambarkan oleh para ulama dan Imam Ibnu Taimiyah menggambarkan dengan gambaran yang sangat simpel, tapi masuk akal. Ya, beliau mengatakan
akal dengan wahyu adalah bagikan bola mata dengan cahaya. Kita benar bahwa kita bisa memisahkan dengan bola mata ini putih, merah, ungu, kelabu, hijau dan sebagainya. Tapi manakala ada cahaya matahari atau cahaya lampu, maka cahaya lampu ataupun matahari itu wahyu kalau digambarkan dengan akal kita. Jadi sehebat apapun orang itu punya mata, itu kan tidak bisa memisahkan putih dan merah ketika gelap. Nah, demikian juga dengan setinggi apapun IQ seseorang dan logika seseorang, itu tidak bisa untuk mengetahui semua segala sesuatu tanpa ada wahyu. Maka digambarkan mata ini seperti dengan cahaya. Jadi kita bisa memisahkan putih, orang atau mungkin siapa, ini istri saya, ini bukan, ini saudara saya, ini kakak saya, atau temannya, atau bukan, kemudian warna. Nah, itu kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa untuk memisahkan itu semua. Demikian juga akal kita tidak bisa memisahkan hak dengan batil. Nah, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa akal itu mahdud. Jadi idrakul akal mahdudun. Jadi kemampuan akal untuk mengetahui sesuatu terbatas. Ya seperti ginilah. Orang mengatakan tidak masuk akal kata siapa. Ya kalau saya sekarang berlima gitu ya, antum atau berdua aja gitu kan. Kata siapa tidak masuk akal? Tak kamu atau saya kan gitu. Yang kedua tidak ada, kata siapa tidak ada. Nah, itu kan begitu. Ya, karena mahdud akal itu. Jadi kalau akal itu menjadi ukuran, maka akan terjadi tafawut. Tafawut itu paham nggak tafawut? Adanya tingkatan-tingkatan yang tidak. Contoh, kayak kemarin umpamanya orang mengatakan dalam Quran tidak ada perintah sholat. Kata siapa? Sholat 5 waktu. Itu kata orang yang tidak memahami ayat-ayat Quran kan gitu. Ya. Umpamanya dalam Al-Quran tidak ada berkaitan dengan azab kubur. Kata siapa itu? Ya, kata siapa? Yang tidak paham kepada ayat-ayat Al-Quran kan gitu. Jadi kalau orang mengatakan sumber agama ataupun sesuatu adalah akal, akal itu tidak bisa dijadikan rujukan pasti. Kenapa? Karena tadi kalau orang mengatakan tidak masuk akal, kata siapa? Ketika orang mengatakan tidak ada, kata siapa kan gitu. Kalau itu ukurannya apa? Ukurannya akal. Memang ada hal-hal yang disepakati bersama. Seperti orang mengatakan api panas. Itu logika semua sepakat. Orang mengatakan apa? Es itu dingin, malam gelap, siang terang. Nah, itu perkara yang dinamakan mahkum bidoruroh itu. Jadi hukumnya doruri. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kecuali dengan idrokat. Idrokat itu penelaahan, meneliti, terjangkau. Enggak. Mungkin bapak-bapak kita dulu enggak terbayang sekarang menyampaikan pesan lewat apa? SMS. Lewat SMS. Ya. Itu tidak ada terbayang. Bahkan mungkin dulu apa mungkin katanya orang di sini kok gambarnya ada di sana gitu kan? Idrokatnya itu kan belum ada. Tapi ketika sekarang orang dapat menemukan penelitian, kemudian bertambahlah. Maka kita tidak bisa mendefinisikan sesuatu secara pasti dengan akal. Karena mungkin penemuan akan berbeda, yang dilihatnya berbeda itu. Dan itu dipastikan. Kalau kita tahu antara si A dengan si B mengatakan sesuatu itu ada atau tidak ada berbeda, maka tidak mungkin untuk menjadikan akal itu sebagai sebagai sumber dalam agama. Masalah. Nah, Ustaz, namun seperti apa sih Ustaz konsep yang harus digunakan agar kita bisa memahami redaksi agama? Karena kan agama ini tidak hanya mengandalkan akal ya Ustaz, tapi harus ada wahyu yang harus diimani. Nah, seperti apa Ustaz konsepnya? Ya, kalau kita pahami kan gini ya. Kita jawab dulu dengan sederhana ya. Dijawab dulu dengan sederhana. Bahwa kita memahami bahwa katakanlah kita pahamkan dulu sesuatu ini sebelum menjawab satuan ini. Pertama, bahwa secara sadar ataupun tidak sadar manusia mengetahui sesuatu ada yang dalam jangkauan, ada yang tidak ada dalam apa? Jangkauan. Itu kan kita mengetahui hal-hal itu. Ya, dalam dunia nyata gitu kan, dalam dunia nyata satu itu. Yang kedua bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan secara pasti itu kan antara perkara yang goib dengan perkara yang bukan goib itu. Jadi perkara yang goib dengan perkara yang tidak goib. Ya seperti kita berbicara tentang Allah gitu kan. Berbicara tentang alam kubur, berbicara tentang alam mahsyar, berbicara tentang surga dan neraka.
Allah Subhanahu wa taala telah memastikan itu, ya dikatakan wala udunun samiat, ya wala basarun ro'at, ya wala ayunun ro'at, ya jadi mata tidak bisa melihat, kemudian telinga tidak bisa apa mendengar, akal tidak bisa menjangkau, hati tidak bisa berhayal. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan perkara yang ada di surga itu kalau di dunia itu hanya cuma nama. Nah, jadi kita memastikan bahwa dalam kenyataan apa yang kita pastikan, pertama ada hal-hal yang orang sepakat melihat. Ya seperti tadi kita mengetahui api panas, itu kan logika ya. Betul. Kemudian es dingin. Gitu. Siang gelap, terang, malam gelap gitu kan. Itu sesuatu yang mahsus itu. Terlihat gitu. Ada perkara-perkara yang di situ gaib. Gaib gitu. Jadi ada perkara-perkara yang gaib. Itu udah dipastikan itu bahwa Allah merahasiakannya. Maka tidak mungkin akal kita akan menjangkaunya. Sesuatu yang Allah Ta'ala telah ngasih tahu bahwa tidak akan terjangkau. Nah, maka sederhananya bahwa setiap perkara yang Allah Ta'ala rahasiakan di sisinya, maka tidak bisa dijangkau kecuali dengan wahyu saja. Jadi sederhana sebenarnya. Nah, yang ketiga, ada hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Dan ada hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu, maka hikmahnya itu qad ya'lamuhun nas, qad la ya'lamuhun nas. Qad ya'lamuhu ba'dun nas, wa qad la ya'lamuhu ba'dun nas. Nah, yang ketiga, ada urusan-urusan yang berkaitan dengan agama ini. Baik yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan syariat, perkara-perkara yang diketahui sebagian orang, tidak diketahui sebagian orang. Ada yang diketahui oleh ada hikmahnya tapi kita tidak tahu. Contohnya begini, kalau orang berbicara tentang sekarang hikmah sholat, apa sih hikmah sholat? Hikmah puasa, hikmah haji, hikmah zakat, semuanya ada hikmahnya. Terkadang kita mengungkap sebagian hikmahnya, terkadang kita tidak mengungkap sebagian hikmahnya. Maka bagaimana cara kita beragama? Ya, sesuatu yang kita tidak ditaklifnya, tidak perlu kita harus membebani diri gitu. Contohnya sekarang Anda diperintahkan sholat. Apakah diperintahkan sholat itu berarti dengan secara otomatis harus tahu hikmahnya? Tidak gitu kan. Nah, tapi orang yang mengetahui hikmahnya itu adalah ada keutamaan hikmahnya. Nah, kemudian hikmahnya itu ada berapa? Mungkin satu sholat ini hikmahnya ada 100. Ada orang yang mengatakan 10 hikmahnya. Ada orang mengatakan 5 apa? Hikmahnya. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah gitu kan yang menjadikan satu bahasan pokok bahwa akal itu bukan sumbernya. Nah, sekarang begini. Ketika orang mengatakan, apakah Islam relevansi hari ini syariatnya gitu kan? Orang mengatakan, orang yang mengatakan menuhankan akal gitu kan, wah sekarang ini udah tidak masuk akal, tidak relevan gitu. Nah, tapi kita tanya gitu kan. Sekarang punya hukum kisos. Kalau ditegakkan di Indonesia bagaimana? Kalau ditegakkan di dunia bagaimana? Nah, masuk akal atau tidak? Nah, maka orang tidak bisa mengatakan menurut saya tidak masuk akal. Kata siapa? Kata siapa? Kemudian sejauh mana akal Anda itu dengan itu? Yang jelas Allah telah mengatakan wa fil qisasi hayatun liulil albab. Jadi yang tahu hikmahnya kisos itu dan tahu manfaat dari hikmah kisah ulil albab. Berarti dipastikan dalam ayat itu yang mengingkari hukum kisos itu bukan ulil albab. Bukan orang yang berakal kan begitu. Jadi disinilah kita paham. Contoh-contoh lain. Umpamanya saya memberikan contoh. Kenapa orang Mu'tazilah tidak mau mensifati sifat kalam bagi Allah? Jadi kenapa orang-orang Mu'tazilah tidak menetapkan Allah berbicara? Nah, menurut akal mereka, kan ini menggunakan akal ya. Katanya kalau Allah disifati dengan sifat kalam berarti akan menyamakan Allah dengan makhluk. Logikanya apa? Menurut mereka yang disifati dengan sifat kalam itu ya dat yang punya bibir, dat yang punya lisan. Karena penisbatan kalam itu kepada bibir dan lisan menurut akal. Kata mereka, tapi akal mereka. Tapi
akal ini tidak dibenarkan. Iya. Logika ini dan penetapan logika ini, hukum ini. Kenapa? Buktinya telah ada bahwa Nabi SAW disalami pohon dan orang-orang kufar Quraisy juga tahu. Iya. Bahkan orang-orang kafir tahu, mendengar itu batu salam kepada Nabi SAW dan pohon salam kepada Nabi SAW. Masya Allah. Bahkan orang kufar Quraisy juga mendengar dan para sahabat mendengar, dan itu tidak bisa didustakan karena sejarah bahwa batang kurma ya yang dulunya jadi sebagai pijakan Nabi SAW dalam berkhutbah ya, itu menangis gitu, merintih ya. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan mimbar yang baru yang itu dari anak yatim, Ya. beliau ambil itu, maka menangislah si batang kurma itu. Kurma. Kemudian diusap oleh Nabi SAW dan berhenti nangisnya. Berarti logika yang mengatakan setiap yang berbicara adalah berlisan itu tidak benar. Jadi terkadang orang menetapkan satu logika gitu kan. Dengan dasar dia mengatakan logika itu tidak logika gitu. Maka oleh sebab itu dipastikan bahwa orang berbicara agama dengan logika itu tidak bisa dipastikan sebagai kebenaran. Betul. Karena tadi gitu kan logika itu tidak benar. Contoh sekarang, ketika orang mengingkari Allah istiwa di atas arasnya. Ya. Kenapa? Karena kalau istiwa itu berarti Allah itu fil jihah. Berarti di arah gitu kan. Ya. Nah, tapi ahli sunnah nanya, jihahnya jihah apa? Kan gitu. Kalau jihahnya itu diartikan jihah yang 6, bahwa Allah terliputi oleh makhluknya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang ya, yaitu alam semesta, maka sepakat itu. Karena Allah itu muhitun bikulli syai, dan tidak pantas Allah diartikan jihah itu. Tapi kalau jihahnya jihah ulu, Allah di mana? Tinggi di atas arasnya. Mengatakan Allah tinggi aja, maka itu makul, masuk akal. Maka terkadang ketika orang itu berargumentasi dengan akal, bahwa pendapat A dengan B itu terkadang itu. Makanya orang yang akan membantah logika akal dengan akal lagi itu bisa gitu kan. Bisa. Jadi itulah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menggunakan kaidah-kaidah untuk membantah orang-orang yang berdalil dalam menentang ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah dengan akal, itu dengan akal lagi gitu. Yang menunjukkan bahwa tidak bisa dipastikan akal itu. Dan itu sejarah bukti kan. Ya, sejarah bukti. Nah, kaidah yang benar bagaimana? Kaidah yang benar itu bahwa kita memastikan al-aqlu sahihu la yata'arudu ma'an naqli sahih. Bahwa akal yang sehat itu tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Maka kata para ulama, kalau akal kita tidak terjangkau, maka berhentilah pada nas itu, pada nas. Kalau kita merasa itu tidak masuk akal, maka yang dicacati akal kita, bukan yang dicacati adalah apa? Syariatnya, syariatnya. Karena pengetahuan kita, siapapun, setinggi apapun manusia, maka idrokatnya itu terbatas. Kemudian tadi sebenarnya sangat sederhana ketika orang berbicara tentang akal. Menurut saya tidak ada. Kata siapa tidak ada? Ya. Kalau orang mengatakan menurut saya tidak masuk akal, kata siapa? Ya menurut Anda aja kan. Kalau menurut saya ya masuk akal. Contoh terakhir ini kita bicara tadi adab kubur. Mana mungkin ada adab kubur atau nikmat kubur? Kan ruh dengan jasad telah terpisah. Nah, masuk akal nggak? Ya, soalnya udah terpisah itu. Udah terpisah gitu kan. Tapi kalau dengan menjawab dengan sederhana, Allah yang maha mampu untuk melakukannya, maka kita akan sederhana. Allah yang maha mampu untuk melakukannya. Kita tidak usah bertanya-tanya seperti apa kan itu. Tapi kalau kita mau menggunakan logika, ya mari kita mimpi baik, menyenangkan. Kita berada di bawah tikar, kemudian beratapkan langit, mimpi ketemu dengan seorang bidadari wanita cantik masuk hotel, makan makanan lezat. Bangun-bangun kok di sini gitu. Di kamar. Nah, padahal kita tahu ruh dengan jasad pergi. Dan ruh kita yang pergi kan, bukan jasadnya, karena jasadnya kita berada di atas tikar itu. Tapi ruh kita jalan. Tapi kan merasakan, walaupun berpisah merasakan nikmatnya. Kayak kenyataan. Kenyataan. Sebaliknya orang yang tidur di atas kasur yang empuk, istrinya cantik, tiba-tiba dia berada di hutan belantara, dikejar harimau. Maka
ketika tidur dia ngigo sampai haheho gitu ya. Ini bahasa Sunda ya. Nah, ditanya, ada apa Pak? Wah, tadi saya mimpi katanya dikejar harimau. Di mana? Oh, dia diadat di sana. Nah, kalau ini secara akal di dunia terjadi, apalagi nanti yaumul qiyamah. Artinya sesuatu yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Jika Anda tidak meyakininya, berarti Andalah yang bermasalah akalnya. Nah, itulah sesuatu yang mungkin secara spontan akal kita itu mengatakan tidak masuk akal. Tetapi setelah kita menta'amulinya, telah menelitinya, masuk akal. Maka orang-orang yang menentang syariat gitu kan, dengan mengatakan masuk akal, maka itu adalah maka dinamakan akal badahiyah. Apa sih akal badahiyah itu? Akal yang spontan, bukan akal yang digunakan berpikir. Maka dalam Al-Quran, yauma taqilun, yatafaqqahun, yatafakkarun. Makanya orang yang menentang syariat itu bukan orang yang berakal sebenarnya. Orang yang menggunakan akal dangkal, yaitu apa? Spontan melihatnya katanya tidak masuk akal. Spontan begini, tanpa dia meneliti secara mendalam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ya tafaqqahun, ya tafakkarun gitu kan, ya tadzakarun liqaumi yaqilun. Dan inilah hal-hal yang sangat berharga itu. Masya Allah. Nah, Ustaz, dalam zaman kita sekarang ini tidak sedikit ahli ilmu menggunakan logika atau akalnya agar memberikan pemahaman kepada jemaah. Nah, tanggapan Ustaz seperti apa, Ustaz? Ya, saya juga sering menggunakan itu ya. Kalau menggunakan logika untuk mendekatkan pemahaman, tetapi tadi akal yang diakui, tamsil yang diakui, pendekatan yang diakui secara logika. Dalam Al-Quran begitu banyak, dalam hadis begitu banyak, mendekatkan pemahaman dengan akal. Dan itu salah satu bagian cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentunya masih dalam kategori timbangan-timbangan yang hak itu menggunakannya. Bisa benar, bisa salah gitu dalam menggunakan itu. Iya. Nah, Ustaz, terakhir mungkin nasihat untuk kita tentang pembahasan hari ini, Ustaz. Ya, yang jelas kalau kita memahami agama, pertama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman salaful ummah ya. Karena tentunya yang paling tahu kepada redaksi Al-Quran dan redaksi hadis Nabi SAW adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian yang terakhir, semua disiplin ilmu itu kepada ahlinya gitu. Jadi mesti kita disiplin ilmu kepada ahlinya. Ya, menafsirkan Quran kepada ahli tafsir, bukan di luar ahli tafsir ya. Itulah mungkin yang terpenting bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmunya hari ini. Nah, itu sahabat Rumah Islam gimana telah dicatat dengan baik catatannya. Nah, Masya Allah, agama itu hanya untuk orang-orang yang berakal, bukan akal-akalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.